Renungan Umat dengan judul tentang kerelaan, berdasar dari bacaan Kitab Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 55 sampai 60 yang demikian. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan menghayatinya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pada tanggal 10 November yang lalu, kita semua bangsa Indonesia memperingati Hari Pahlawan. Kita tidak hanya mengenang hari itu sebagai hari yang bersejarah, melainkan juga meneladani nilai-nilai yang diteladankan oleh para pahlawan Indonesia. Salah satunya adalah tentang kerelaan. Para pahlawan yang telah gugur merelakan nyawanya hingga titik darah penghabisan demi kemerdekaan Indonesia. Di zaman sekarang, banyak pahlawan-pahlawan yang kita jumpai di sekeliling kita, keluarga kita, atau orang tua kita. Orang tua yang merelakan waktu, tenaga untuk berlelah-lelah membanting tulang demi kebahagiaan anak dan keluarga. Dan masih banyak kerelaan yang lainnya. Melalui permenungan firman Tuhan pada saat ini, kita akan belajar tentang kerelaan Stefanus. Awal kiprah pelayanan Stefanus dimulai ketika ia menjadi atau dipilih menjadi salah satu dari ke-7 diaken atau symas untuk melayani orang-orang miskin. Sebagai seorang pelayan, terlebih di bidang diakonia, ia sudah mempersiapkan hati dan dirinya, bahkan hidupnya untuk melayani. Ia juga dikaruniai kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat. Karunia yang dimilikinya digunakan untuk menolong orang lain. Stefanus dipenuhi oleh Roh Kudus. Pada waktu itu, ia menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah, dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh, aku melihat langit terbuka, dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Ia bersaksi tentang Kristus, tetapi kesaksian itu di sisi lain membuat kalangan mahkamah agama menjadi tidak suka. Akibatnya, mereka berusaha untuk menyambut Stefanus dengan perlakuan yang tidak baik, menyerbu, menyeretnya keluar kota, lalu melemparinya dengan batu. Kejadian itu juga dihadiri oleh Saulus sebelum ia bertobat. Ia pun setuju kalau Stefanus dihukum mati. Meskipun demikian, Stefanus tak gentar. Ia tetap hidup dalam pimpinan dan kekuatan Roh Kudus. Tak diragukan lagi
Stefanus adalah seorang martir. Relaan apa yang dilakukan oleh Stefanus? Selain rela memberikan nyawanya demi tugas mulia sebagai pengikut Kristus, ia juga mendoakan orang lain, terlebih dia yang menyakiti dan melemparinya dengan batu hingga ia mati. Stefanus melakukannya. Ia berdoa kepada Tuhan Yesus. Dalam doa itu, ia mendoakan orang-orang yang menganiayanya supaya diampuni. Dan ia menyerahkan nyawanya kepada Tuhan Yesus. Dalam kondisi sengsara, ia masih ada hati untuk rela mengampuni dan mendoakan. Tak ada ruang untuk membenci, sekalipun disakiti. Ia rela mengesampingkan kondisi dan situasi yang dirasakan. Kerelaan Stefanus untuk mengesampingkan ego dan mau mendoakan orang yang menganiayanya, termasuk Saulus yang pada waktu itu menyetujui jika Stefanus mati dibunuh. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, agaknya kita perlu belajar dari Stefanus. Penderitaan yang dirasakan akibat perlakuan buruk dari orang yang membencinya itu tidak mematikan niat baik dan imannya. Justru mematikan egonya untuk tidak melawan, melainkan untuk mengampuni dan mendoakan. Memang tidak mudah. Bukankah itu juga yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika ia di kayu salib? Ia mendoakan dan mengampuni orang yang membenci dan menyalibkannya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga mau menjadi Stefanus-Stefanus masa kini yang rela mengampuni dan mendoakan semua orang, termasuk yang menyakiti hati kita? Selamat menghayati, salam sehat untuk kita semua, dan kiranya Roh Kudus memampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas berkat-Mu yang kami rasakan hingga hari ini. Kami boleh diingatkan melalui firman-Mu. Kiranya keteladanan Stefanus tentang kerelaannya untuk mau mendoakan orang yang menyakitinya boleh kami hayati. Bapa, kami menyadari bahwa terkadang kami merasa sulit untuk mengampuni orang yang menyakiti kami. Maka kami memohon pertolongan-Mu agar kami dimampukan untuk rela mengesampingkan ego dan mau mengampuni serta mendoakan sesama kami. Kiranya karya Roh Kudus-Mu menguatkan kami. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan hidup kami dalam tuntunan kasih-Mu. Berkati keluarga kami, saudara-saudara kami dalam segala keberadaannya dan pergumulan yang dihadapi. Pergumulan tentang kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan sebagainya. Kiranya Engkau yang menuntun dan menguatkan. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan hidup kami dalam tuntunan Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.